Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Tuhan saat berdoa Tuhan dengar. Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan dengar. Saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkata. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Maka Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyembahan pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan Amen. pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan setiap seisi firman-Mu yang dibagikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Dan iman kami bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam doa kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mengalami lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu yang saya berikan judulnya didikan yang menghasilkan hikmat. Sama-sama katakan didikan yang menghasilkan hikmat. Didikan yang menghasilkan hikmat. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang ada di rumah. Buka Alkitab kita, kita baca bersama-sama di Amsal 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Mari buka, atau yang punya handphone 2, buka handphonemu yang ada Alkitabnya. Atau yang ada Alkitab, ambil Alkitabmu, buka dan kita baca sama-sama. Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Tidak hanya mendengarkan, tetapi kita coba membaca supaya kita mengingat apa firman Tuhan yang Amen. hari ini disampaikan. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Dan segala sesuatu yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan tempat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Di Indonesia, Ki Hajar, Bapak Ibu tahu Ki Hajar Dewantara? Tahu. Ya, dia adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
Ya kan dia mengenalkan pendidikan itu kepada anak-anak melalui apa? Wadah Tripusat pendidikan, yaitu keluarga ataupun orang tua, guru juga di sekolah dan masyarakat. Namun yang paling terpenting yang saya catat di sini adalah pendidikan mungkin kita dapat di dalam sekolah. Namun yang namanya didikan itu yang paling utama diajarkan di dalam keluarga atau yang disebut dengan orang tua yang mendidik anak-anaknya. Saat itu dan di Amsal 4, Salomo itu telah menerima pengenalan jalan-jalan Allah daripada ayahnya. Selanjutnya ia mengajarkannya juga kepada anak-anaknya dan juga kepada kita. Katakan amin. Amin. Teladan orang tua di dalam keluarga itu adalah sangat penting. Seperti di dalam firman Tuhan ini, teladan orang tua itu sangat penting bagi Salomo. Sehingga apa? Hal itu yang menjadikan Salomo mengajarkan anak-anak di bawah kehidupannya. Di dalam masyarakatnya dia mengajarkan dan mencari cara mencari Tuhan itu melalui apa? Teladan daripada orang tua sebelumnya. Nah sehingga apa? Seringkali juga kita seperti itu, betul Bapak Ibu? Kadang kita diajari dari orang tua kita sebelumnya untuk biar pulang jangan malam, biar seperti ini, biar jangan merokok. Dan kita ajari anak-anak kita hal yang sama seperti yang dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, dididik oleh orang tua kita. Sehingga apa? Hal itu tidaklah jauh seperti pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Artinya hasil didikan itu yang anak-anak hasilkan itu adalah didikan daripada teladan orang tuanya. Sehingga apa? Di sini sangatlah penting peran orang tua yang diajarkan, ya kan? Seperti Salomo, dia melihat ayahnya Daud. Ya kan, bagaimana Daud mencari Tuhan, bagaimana Daud mengejar kemuliaan Tuhan, bagaimana Daud mengejar kekudusan itu, sehingga apa? Daud mengajarkan hal itu kepada Salomo dan Salomo mengikuti ajaran daripada ayahnya, sehingga apa? Dalam kehidupan ini Salomo punya aturan yang diajarkan di dalam Alkitab ataupun ajaran-ajaran yang Tuhan sudah berikan. Amen. Sama seperti kita di dalam hidup ini, kita tidak bisa semena-mena dalam hidup kita. Kita tidak bisa sesuka hati kita dalam mengatur waktu, dalam mengatur keuangan, dalam mengatur kegiatan kita. Tidak bisa semena-mena. Artinya ada hal-hal yang mesti dipikirkan. Nah yang terutama adalah kita mesti melihat apakah Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan berkenan dalam kegiatan kita. Apakah Tuhan berkenan dalam keluarga kita. Itu kita harus selaraskan dalam apa? Di dalam ajaran daripada Tuhan kita. Amin. Dunia meletakkan standar kesuksesannya itu dalam apa? Kekayaan, dalam apa? Kejayaan, dalam apa? Kepuasan dan kenyamanan. Ya kan? Namun hal itu tidak menjamin di mana saudara dapat kesuksesan yang daripada dunia itu mengajarkan yang bermakna ataupun mengajarkan kita apakah hal itu tidak akan menjamin hidup kita lebih bermakna. Ya kan? Karena apa? Dunia hanya mengajarkan tentang kekayaan dan hal itu akan membuat kita tinggi hati, sombong, angkuh. Ya Bapak Ibu, saya pernah menonton suatu film, itu udah lama itu. Film itu mengajarkan seorang yang takut Tuhan. Dia pergi ke negeri Jepang untuk mencari gurunya. Ataupun disebut mungkin pendetanya saat itu. Mencari pendetanya yang masih hidup di negeri Jepang. Dia yakin dan percaya. Dan dia mencari dan mengajarkan setiap orang-orang di Jepang untuk mengenal Tuhan. Saat itu sangat anti sekali dengan dewa lain. Ya kan kalau orang Jepang itu melihat Tuhan yang mereka itu adalah Tuhan matahari.
Nah, orang Amerika ini pergi ke negeri Jepang itu dan mengajarkan tentang Tuhan. Amin. Dan itu kalau ketahuan oleh pemerintah Jepang, dia akan dibunuh, dia akan disiksa, bahkan dihukum mati, ya kan? Dan ketika itu dua orang ini, satu orang telah mati karena dia mempertahankan imannya, dan satu orang ini dia tidak mempertahankan imannya. Namun yang uniknya ketika dia mati, dia meletakkan salib itu di dalam petinya. Ada salib, ada jas, ada buku-buku rohani, ada Alkitab. Dan itu sangat unik karena apa? Karena mungkin dia percaya bahwa ketika dia mati dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah mengkhianati Tuhan, meludahi Alkitab, menginjak Alkitab. Dan dia berpikir bahwa ketika dia sudah mati, ada Alkitab, ada salib, itu akan membawa dia kepada Tuhan. Dan saya mau katakan hal itu adalah salah. Karena apa? Hal itu mengajarkan kita bahwa kita tidak usah takut kepada Tuhan ketika kita hidup. Tetapi ketika kita mati boleh saja ada salib, ada buku-buku rohani seperti toko Alkitab, ya kan. Toko buku rohani di dunia. Nah, tapi saya mau katakan pada hal itu adalah dunia meletakkan kesuksesan, meletakkan kejayaan itu ke dalam hal-hal seperti itu. Namun saya mau katakan orang percaya berpegang pada hikmat dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama yang harus kita punya adalah hubungan pribadi dengan Allah. Ya. Ketika saudara ingin menerima hikmat daripada Tuhan, saudara harus punya dulu hubungan pribadi dengan Allah. Orang tua tidak hanya bisa belajar mengajari anaknya dengan didikan yang lalu, tidak bisa. Dan dia harus terus belajar dan belajar mengenal seorang pribadi anak ini bagaimana, anak kedua bagaimana, anak ketiga bagaimana, anak ke-10 bagaimana, ya kan? Dan dia harus mempelajari setiap sifat-sifat karakter anak-anak tersebut. Sama seperti kita mengenal Tuhan. Yes. Mengenal Tuhan tidak hanya cukup membaca Alkitab. Yeah. Tidak hanya cukup mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita harus terus mengenal Tuhan itu lewat apa? Lewat bacaan firman Tuhan, lewat pengertian yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Sehingga ayat 7 dikatakan permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Sehingga kita mengenal Tuhan tidak hanya cukup sekali. Ya. Dan itu harus terus dalam setiap detik kita, setiap menit kita harus terus mengenal akan firman Tuhan, mengenal akan kepribadian Tuhan Yesus. Sehingga hikmat akan menjadi pembimbing, pelindung dan pemimpin dalam menghadapi setiap mara bahaya dalam kehidupan kita. Amen. Dalam kesulitan kita. Amin. Dan yang kedua, jadilah terang karena kita memiliki iman tersebut. Yes. Ketika kita sudah mempunyai hikmat, janganlah cukup untuk hikmat dalam hidup kita. Kita dalam kepribadian kita, dalam aktivitas kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Amen. Sehingga firman Tuhan tergenapi, jadilah garam dan terang dunia. Amin. Amin. Dan satu pertanyaan yang paling penting yang terakhir adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup di dalam jalan orang fasik atau di dalam hikmat Tuhan? Bapak Ibu, seringkali kita tidak sadar. Kita berpikir bahwa kita hidup ini di dalam hikmatnya Tuhan. Padahal kita di dalam jalan-jalan orang fasik. Sehingga di dalam kehidupan ini kita jangan merasa nyaman. Kita harus terus mengoreksi hidup kita. Sekalipun kau merasa hari ini tidak melakukan kejahatan, engkau tidak menyakiti orang lain. Tetapi di dalam hidup ini kita jangan pernah merasa nyaman. Yes. Kita harus terus mempunyai rasa di mana kita mempunyai kekurangan. Sehingga kita tidak tinggi hati, kita tidak sombong. Dan kita memiliki hikmat daripada Tuhan itu. Amin. Jadi pertanyaan yang terakhir ini mari kita pertanyakan dalam hidup kita. Apakah kita hidup di dalam jalan orang fasik atau hidup di dalam hikmat Tuhan? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.